Hai adik-adik, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran bagian pertama, yaitu sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dengan pengertian garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar ini. Garis G ini adalah garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang apabila diperpanjang akan memotong lingkaran hanya pada satu titik. Titik potong garis singgung lingkaran dengan lingkaran disebut titik singgung. Nah, pada gambar ini garis singgung lingkarannya adalah garis G, sedangkan titik singgungnya adalah titik B. Kita lanjutkan pada poin B, yaitu sifat-sifat garis singgung lingkaran. Masih dengan gambar yang sama. Sifat yang pertama adalah garis singgung lingkaran memotong lingkaran hanya pada satu titik. Ya. Garis G ini adalah garis singgung lingkaran hanya memotong lingkaran pada satu titik, yaitu titik B. Kemudian yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik singgung. Nah, garis singgung lingkaran ini akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran juga bisa. Pada titik singgung B ini ada simbolnya siku-siku. Kemudian sifat yang ketiga, garis yang tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgung pasti melalui titik pusat lingkaran. Ya, garis yang tegak lurus ini tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgung pasti akan melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat, garis yang tegak lurus dengan diameter dan melalui titik ujungnya adalah garis singgung lingkaran. Ya. Garis yang tegak lurus, ya, ini tegak lurus garis G ini tegak lurus dengan diameter melalui titik ujungnya B ini adalah garis singgung lingkaran. Kita lanjutkan dengan teorema 1, ini berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Berbunyi, sudut lancip antara garis singgung lingkaran dengan tali busur yang melalui titik singgung sama dengan sudut keliling yang menghadap tali busur. Misalnya gambarnya seperti ini. Sudut lancip antara garis singgung lingkaran dengan tali busur yang melalui titik singgung, yaitu ini sudut lancip BAC atau CAB. Garis singgungnya adalah garis singgung FB, sedangkan tali busurnya yang melalui titik singgungnya adalah tali busur AC. Ya, sudut lancip ini sama dengan sudut keliling yang menghadap tali busur tersebut. Sudut keliling ini adalah AEC dan ADC. Jadi sudut AEC sama dengan sudut ADC sama dengan sudut BAC. Misalnya garis FB menyinggung lingkaran O di titik A dan AD diameter lingkaran. Maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut AEC sama dengan besar sudut ADC. Kita buktikan.
Sudut BAC ditambah sudut CAD ini sama dengan 90 derajat. Sudut BAC ditambah sudut CAD ini sama dengan 90 derajat karena membentuk sudut siku-siku karena tegak lurus ya. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter lingkaran atau jari-jarinya pada sifat-sifat garis singgung lingkaran. BAC ditambah CAD sama dengan 90 derajat. Yang pertama, kemudian sudut ACD sama dengan 90 derajat. ACD, nah ini adalah 90 derajat. Kenapa? Ini karena sudut C ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Maka besarnya adalah 90 derajat. ACD menghadap tali busur yang berupa diameter lingkaran. Atau menghadap sudut pusat yang berupa diameter lingkaran, sudut lurus. Besarnya 180 derajat. Maka sudut kelilingnya adalah setengahnya, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, sudut ADC ditambah sudut CAD ditambah sudut ACD sama dengan 180 derajat. Sudut ADC ditambah sudut CAD ditambah sudut ACD ini sama dengan 180 derajat. Jumlah besar sudut dalam segitiga. Sedangkan ACD ini besarnya 90 derajat. Kita ganti. Sudut ADC ditambah sudut CAD ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut ADC ditambah sudut CAD sama dengan 90 derajat. Jadi 180 derajat ini dikurangi 90 derajat, hasilnya sama dengan 90 derajat. Ini yang kedua. Nah, kemudian kita kurangi dari persamaan 1 dan 2 ini kita kurangi. BAC ditambah CAD, maaf sudutnya ya, sama dengan 90 derajat. Dikurangi sudut ADC ditambah sudut CAD sama dengan 90 derajat. Nah, kalau dikurangi 90 derajat, dikurangi 90 derajat, hasilnya 0. CAD dikurangi CAD, hasilnya juga 0. Berarti sudut BAC dikurangi sudut ADC sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa buat sudut BAC sama dengan sudut ADC. Jadi negatif sudut ADC kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan menjadi sudut ADC. Nah, maka dari sinilah sudut BAC sama dengan sudut ADC ya, sama dengan sudut AEC. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah garis singgung SP dengan titik singgung A dan segi 4 tali busur AB, BC, CD, dan DA. Garis SP menyinggung lingkaran O di titik A dan sudut SAC sama dengan 110 derajat. Tentukan yang A besar sudut ABC
Ini ABC. Yang B, besar sudut ADC. Kita jawab. Yang pertama, sudut ABC. ABC. Ya. ABC ini menghadap tali busur AC. Sedangkan sudut SAC ini besarnya 110 derajat. Ya. Sudut SAC ini adalah sudut yang dibentuk oleh kaki sudut yang berupa garis singgung lingkaran dan tali busur AC. Besarnya ini 110 derajat. Ya. Ini besarnya 110 derajat. Maka akan sama besarnya dengan sudut ABC. Ya, menghadap ini sudut B ini menghadap tali busur AC, ya. AC ini adalah kaki sudut dari sudut SAC. Maka besarnya sama. Jadi sudut ABC itu sama dengan besar sudut SAC, sama dengan 110 derajat. Sesuai dengan teorema 1 yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan dengan soal B, besar sudut ADC. ADC. Nah, di sini sudut D-nya ini berapa? Nah, di sini ini berapa? Kita ingat segi 4 tali busur, sifat-sifatnya adalah sudut yang berhadapan ini, sudut B dan sudut D ini jumlahnya sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut ADC ditambah sudut ABC ini sama dengan 180 derajat. Sifat-sifat segi 4 tali busur. Sudut ADC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut ABC-nya sudah diketahui yaitu 110 derajat. Maka sudut ADC sama dengan 70 derajat. Bisa dipahami ya? Perhatikan gambar di bawah ini. Garis XY menyinggung lingkaran O di titik A, maka berlaku panjang AE kuadrat itu sama dengan panjang BX kali panjang CX. Kita buktikan. Nah, sudut ABE, ini sudut ABE sama dengan sudut CAX, ya. Sudut keliling ABX sama dengan sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dengan tali busur, sesuai dengan teorema 1. Sedangkan AX sama dengan AX. Jadi segitiga ABX dan segitiga CAX itu mempunyai sisi yang sama, yaitu sisi AX atau sisi persekutuan. Sudut AXB sama dengan sudut AXC. Ya, sama besarnya sudut X-nya ini. Karena segitiga ABX ya sebangun dengan segitiga CAX, berarti perbandingan BX per AX sama dengan AX per CX sama dengan AB per AC. Atau BX per AX sama dengan AX per CX. Kita ambil perbandingan yang pertama. BX per AX sama dengan AX per
CX, kemudian kita kalikan silang. AX kali AX, ya, AX kuadrat sama dengan BX kali CX. Maka terbukti. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini diketahui garis AT menyinggung lingkaran O di titik A. Tentukan nilai A atau nilai panjang AT. Kita jawab, AT kuadrat sama dengan CT kali BT. AT kuadrat sama dengan CT kali BT. AT kuadrat sama dengan 18 kali 8. Nah, panjang CT ini 18, 10 ditambah 8. Sedangkan panjang BT 8. Jadi 18 kali 8. AT itu sama dengan A. A kuadrat sama dengan 144. A sama dengan 12. Atau akar dari 144 sama dengan 12. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang pengertian garis singgung lingkaran dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.